semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Rita Rizky Setiani. Dimana saya ini adalah mahasiswa di program studi ilmu keperawatan S1 non-reguler lintas jalur umum di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah teman-teman, kali ini saya akan memperagakan atau melakukan terapi atau senam pada pasien dengan penyakit rematik. Sebelum kita melakukan senam rematik ini, alangkah baiknya kita harus tahu ya, apa sih penyakit rematik artritis itu, pengertiannya apa, penyebabnya apa, terus siapa saja sih yang kena pada penyakit rematik artritis itu. Nah, kita kupas dulu ya pengertiannya. Oke, langsung ke pengertiannya. Pengertian dari rematik artritis. Nah, mulai kita di pengertian rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis itu berasal dari kata Yunani, di mana kata pertama yaitu arton, yang artinya itu adalah sendi, dan kata yang kedua adalah itis, yang artinya adalah peradangan. Maka dari itu artritis ini kalau digabungkan jadi artinya peradangan pada sendi. Nah, peradangan pada sendi itu banyak ya, tapi yang menciri khaskan si rheumatoid arthritis itu kebanyakan itu peradangan pada sendi di kaki, terus di tangan, terus di jari-jari. Jadi yang cirinya itu tuh misalkan setiap kali pasien yang rematik atau rheumatoid arthritis itu setiap ditanya tuh nyerinya tuh pada mana sih Pak, Bu gitu ya, pasti nggak jauh dari nyeri pada persendian, khususnya banyak ya dari persendian kaki yang tadi aku bilang, persendian kaki, persendian tangan, persendian jari-jari itu sakit nyeri kalau digerak. Dan ciri khas yang lainnya itu biasanya sendinya itu tuh ya berwarna karena peradangan kan, yang namanya peradangan itu tuh terjadi perubahan, 5 perubahan: tumor, rubor, kolor, dolor, sama fungsionalitas. Jadi terlihat di mana si sendi-sendinya itu mengalami peradangan yang dicirikan dari 5 itu ya. Jadi kemerahan, bengkak, terus apalagi ya, mengkilat lah, saking bengkaknya jadi akhirnya tuh si sendinya tuh mengkilat, dan kalau misalkan dipegang itu si pasiennya akan mengeluh nyeri. Nah sekarang apa sih penyebab dari rematik itu? Rematik itu sendiri penyebabnya apa sih? Nah banyak ya faktor. Nah, dari pertama itu adalah umur. Umur mempengaruhi ya, jadi semakin kita umurnya bertambah atau semakin bertambah lah ya, pokoknya semakin tua, jadi sehingga si jaringan lemak atau minyak yang melapisi di sendi itu semakin berkurang, sehingga kalau misalkan semakin tua kita nanti lemak yang di dalam sendi itu semakin menipis ya, akhirnya tuh saat menggerakkan jari-jari atau menggerakkan kaki itu akan terjadi gesekan, jadi gitu lah ya. Jadi sehingga kalau misalkan terus menerus seperti itu akan menjadi infeksi atau peradangan. Nah selain dari umur, jenis kelamin juga, terus selain jenis kelamin dari suku, terus dari budaya, terus jadi dari genetik juga bisa menyebabkan rheumatoid arthritis. Apa aja sih tanda dan gejala yang terjadi pada pasien atau penderita rheumatoid arthritis itu? Yang pertama yaitu nyeri pada persendian, terus yang kedua di daerah persendian itu mengalami kemerahan, bengkak, terus yang ketiga keterbatasan pada saat bergerak atau jadi demam, berat badan menurun, terus sendi-sendi terasa panas, terus kekuatan menjadi berkurang. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk melihat kita tuh diagnosanya rheumatoid arthritis atau bukan? Yang pertama yaitu pemeriksaan pada foto Ronsen, di mana akan menunjukkan erosi pada tulang atau penyempitan rongga pada sendi tulang itu sendiri. Terus yang kedua adalah scan radionuklida, di mana itu akan identifikasi peradangan pada synoviumnya.
Terus yang ketiga yaitu aspirasi pada artroskopi langsung, di mana nantinya itu akan menunjukkan degenerasi pada sendi. Nah, selain itu, selain aspirasi cairan sinovialnya, ada pemeriksaan penunjang lain, yaitu yang terakhir biopsi membran sinovialnya, di mana pada saat di biopsi itu akan menunjukkan perubahan inflamasi dan perkembangan atau keganasan pada di rheumatoid arthritis tersebut. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara pelaksanaan pada pasien dengan penyakit rheumatoid arthritis? Yang pertama, pendidikan, pasti ya. Kita harus mengkaji atau memberi pendidikan mengenai rheumatoid arthritis, di antaranya apa pengertiannya, terus patofisiologinya, penyebab, dan prognosis penyakit ini tuh kedepannya seperti apa. Terus yang kedua yaitu istirahat, karena pada rheumatoid arthritis ini selain dirasakan lelah, kan karena nyeri hebat seperti itu ya, jadi mengakibatkan kelelahan, makanya harus banyak istirahat. Terus yang ketiga, latihan, yang dimana latihan tersebut akan bertujuan untuk mempertahankan fungsi sendi tersebut. Yang keempat yaitu termoterapi. Yang kelima, gizi yang tepat, terutama yang mengandung omega 3, terus dan makan makanan yang mengandung zat yang sangat efektif untuk pemeliharaan sendi. Terus yang keenam, pemberian obat-obatan, di mana pemberian obat-obatan tersebut banyak ya. Yang pertama itu pemberian obatan analgetik atau pemberian obat anti nyerinya, karena saking sangat nyerinya itu harus diberi obat anti nyeri. Nah, selain obat analgetik atau anti nyeri, anti inflamasi, anti nyeri, antipiretik, terus jangan lupa diberi obat yaitu non steroid. Nah, sekarang kalian udah pada tahu ya apa sih dari pengertian rheumatoid arthritis itu, terus apa sih penyebabnya, apa sih pemeriksaan penunjangnya, apa komplikasinya. Sekarang saatnya kita bagaimana sih cara senam rematik yang nantinya kita akan aplikasikan pada pasien yang memiliki penyakit rheumatoid arthritis. Yuk kita lihat ya. Check it out. Nah, untuk latihan pernapasan itu seperti biasa kita melakukan tarik nafas dalam ya, yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi rasa nyeri jika nyeri rematik itu datang melanda. Nah, caranya gampang, yaitu dengan cara tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, rasakan dada kita itu naik ke atas ya. Nah, sebelumnya kita posisikan duduk dengan nyaman dulu ya, dengan punggung kita tegak. Nah, baru kita lakukan tarik nafas dalam melalui hidung. Dan setelah itu, kalau misalnya kita udah nahan ya, udah tarik nafas yang dalam melalui hidung, terus tahan selama 3 detik, lalu kita hembuskan perlahan seperti meniup-niup. Pokoknya hembusnya melalui mulut ya, seperti meniup-niup. Nah, lakukan seperti itu sampai 4 set, dan lakukan istirahat setiap setnya itu 1-2 menit. Oke? Yuk kita mulai ya, kita contohkan. Kita duduk dulu yang tegak, terus tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Nah, untuk mengeceknya kita pegang dada kita ya, pokoknya sampai dada kita matang. Tarik nafas yang dalam, tahan 1, 2, 3, keluarkan. Lakukan seperti itu sebanyak 4 set ketika nyeri itu datang. Nah, untuk prinsip kedua yaitu pemanasan. Sebelum kita melakukan latihan yang tadi, alangkah baiknya kita lakukan pemanasan dulu, di mana pemanasan itu bisa dilakukan dengan cara berjalan dulu atau jogging sebentar, itu selama 5-10 menit, atau bersepeda juga bisa ya. Nah, setelah itu baru di tahap yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga yaitu latihan persendian. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu kita latihan pada sendi bahu ya. Untuk sendi bahu kita lakukannya yaitu dengan cara berbaring. Kita mulai ya. Gerakan latihan
1 sampai 2 set ya. Sebelah kanan dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu tangan sebelah kirinya melakukan gerakan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah gerakan itu kita lakukan angkat tangan kita menjadi dari badan kita, lalu arahkan telapak tangan kita menuju ke bahu. Sama, tangan yang sebelah kiri juga mengikuti untuk bahu juga, dan lakukan gerakan siku menjauhi dari badan kita sehingga siku yang sebelah kanan dan siku yang sebelah kiri itu saling bertemu seperti ini. Lakukan gerakan seperti ini sebanyak 8 kali 2 set. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan ini rasakan bahwa dada kita tuh terasa tertarik saat sikut kita itu kembali ke posisi semula. Untuk selanjutnya kita latihan di sendi pinggul, dimana sendi pinggul ini dengan cara regangkan kaki ke arah menjauhi badan kita yang keluar gitu ya. Nah, setelah itu balik lagi ke posisi awal sampai tumit antara kaki kanan dan kaki kiri itu menyatu. Kaki yang sebelah kanan dahulu keluar, tumit rapatkan antara tumit kaki kanan dan kaki kiri, melakukan peregangan pada daerah pinggul. Langsung kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Untuk gerakan selanjutnya yaitu latihan sendi di pergelangan kaki, yaitu dengan cara pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri lakukan pemutaran rotasi searah jarum jam. Pertama keluar dulu ya, yang kaki sebelah kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu balik ya, berbalik arah jarum jam 4 kali. Lakukan seperti itu 1 sampai 2 set ya. Dan jangan lupa kaki yang sebelah kiri juga kita lakukan praktekan ya. Kaki yang sebelah kanan dulu kita lakukan rotasi pada pergelangan kaki kanan. Pertama yang kaki kanan. 1, 2, 3, 4. 1 balik ya. 2, 3, 4. Lakukan kaki yang sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4. Bergerak. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk gerakan selanjutnya kita lakukan gerakan pelvic tilt, di mana kita duduk berbaring terlentang. Nah, udah itu telapak kaki keduanya menyentuh lantai dan lutut ditekuk. Kaki pertama ditekuk dahulu dua-duanya. Usahakan telapak kaki tetap menyentuh lantai, tangan kita juga menyentuh lantai, dan punggung bagian atas bagian tengah pun tetap menyentuh lantai. Yang kita naikkan yaitu bagian bokong atau pinggul kita ke atas, serta perut kita menahan. Dan tahan selama 5-10 detik, lalu dengan atur
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasakan si perut kita ini tenang ya. Perlahan. Nah, untuk selanjutnya kita latihan pergelangan tangan. Pertama kita luruskan dulu tangan kita. Boleh satu-satu, boleh dua-duanya. Kalau misalkan mau satu, boleh. Nah, seperti gerakan pergelangan kaki tadi, lakukan rotasi searah jarum jam sebanyak 4 kali dan putar balik berlawanan arus jarum jam sebanyak 4 kali. Lakukan 1-2 set. Oke, jari-jari ditekuk dulu ya. Terus lakukan rotasi ke bagian kanan atau searah jarum jam dulu. 1, 2, 3, 4. Balik 1, 2, 3, 4. Lakukan di tangan sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebanyak 1-2 set ya. Nah, setelah itu latihan sendi jari. Untuk sendi jari kita luruskan dahulu jarinya, lalu sentuh satu persatu jari kita sebanyak 5 kali. Mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lakukan di jari yang sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, untuk yang prinsip yang keempat yaitu latihan otot kekuatan, dimana kita harus duduk pada kursi yang diganjal oleh bantal dan terus pergelangan kaki kiri menimpa pergelangan kaki yang sebelah kanan. Letakkan pergelangan kaki kiri ke pergelangan kaki kanan di atas pergelangan kaki kanan dan lakukan penahanan. Pergelangan kaki kiri menahan ke bawah si kaki kanan, pergelangan kaki kanan. Begitu sebaliknya, pergelangan kaki kanan menahan ke atas untuk melawan si pergelangan kaki kiri. Jadi saling lawan-berlawanan ya. Lakukan sebanyak 3-6 detik, 3-5 set dengan istirahat 1-2 menit ya. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu dinamakan rubber band, dimana siapkan gelang karet dan letakkan di area jari-jari tangan kita. Untuk tekniknya yaitu dengan cara regangkan jari kita semampu kita, seregang apa, dan lakukan hal tersebut sebanyak 1-2 menit atau garing. Pokoknya gerakan hal tersebut sebanyak 8 kali 1-2 set ya. Jari kanan dan jari kiri bergantian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan terakhir yaitu gerakan kardio, dimana gerakan kardio ini, nah untuk latihan kardio ini manfaatnya banyak ya, untuk meningkatkan stamina dan melatih organ jantung kita. Lakukan gerakan ini dengan cara jogging atau berlari atau berenang selama 30-45 menit, dan sebelumnya dilakukan pemanasan 5-10. Nah, sekian penampilan dari senam rheumatoid arthritis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari penampilan senam rematik barusan. Untuk akhir kata
saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.